Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad Habibi Rabbil Alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan minal niyati wa jalal niyati salihah, amma ba'du. Al-mukarram wal-muhtaram, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada beliau baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap para sepuh, para tokoh masyarakat, para ustadz, dan juga segenap para orang tua kami, para bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita dengan salat-salat fardu yang lainnya untuk bisa melakukannya dengan berjamaah, sehingga kita dengan salat berjamaah tersebut berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak mencabut nyawa kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebab hilangnya keberkahan waktu kita di setiap kegiatan kita sehari-hari adalah bermaksiatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksiat itu menjadi faktor utama hilangnya keberkahan di dalam waktu yang kita jalani setiap harinya. Jangan heran kalau seandainya suatu hari kita pernah mungkin merasakan, bahkan mungkin mengatakan juga, kok kayaknya hari ini cepat sekali ya. Coba cek. Di hari itu mungkin kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga waktu itu seakan-akan begitu cepat. Jadi bukan karena hari kiamat yang akan datang waktu itu begitu cepat jalannya, tidak. Tapi karena dosa-dosa yang kita lakukan, kemaksiatan yang kita lakukan, kewajiban yang kita tinggalkan, hubungan kepada manusia yang tidak baik, kedoliman yang kita lakukan, itulah menjadi sebab faktor bagaimana keberkahan waktu ini seakan-akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah itu adalah bertambahnya kebaikan. Artinya di waktu-waktu tersebut bukan hanya hilang cepat begitu saja, tapi di waktu tersebut pun kita begitu mudahnya bermaksiat, begitu mudahnya kita untuk melakukan dosa, begitu mudahnya kita meninggalkan kewajiban. Sehingga dosa-dosa yang kita lakukan inilah yang menjadikan sebab kita ini, waktu-waktu kita ini seakan-akan berlalu begitu cepat. Tapi kebalikannya, tatkala di waktu tersebut, di hari tersebut, di saat tersebut, kita menggunakannya dengan ibadah, kita menggunakannya dengan kebaikan, maka waktu itu seakan-akan panjang. Waktu itu seakan-akan banyak. Sehingga kita bisa melakukan ini dan itu macam-macamnya. Makanya kalau kita lihat sebagian cerita para ulama, atau mungkin ulama-ulama kita di zaman sekarang pun, mungkin ada yang pernah kita lihat, kok bisa ya ulama ini melakukan ini dan ini dan ini dalam satu hari. Jadi seakan-akan waktu kita dengan beliau ini beda. Beliau sehari bisa mengajar, bisa berceramah,
bisa melakukan ini dan itu, bahkan bisa berdagang mungkin. Tapi kita ini seakan-akan satu hari ini kayak sulit sekali. Jangankan untuk melakukan hadir majelis taklim, untuk sholat berjamaah aja susah. Ini faktornya kata para ulama adalah dosa yang kita lakukan. Ini faktor utama keberkahan waktu dicabut oleh Allah. Makanya kalau kita ingin punya waktu berkah, banyak, bisa melakukan aktivitas kebaikan, maka caranya jauhi kita punya dosa. Kalaupun kita berbuat dosa, karena mungkin ada yang mengatakan, Ustaz Habib di zaman sekarang ini meninggalkan dosa ini berat, susah. Nah, ucapan ini nggak boleh ada. Karena ucapan ini membuka celah kita ini ingin berbuat dosa. Jadi kita ini yang penting jangan beralasan. Pokoknya saya tidak boleh berbuat dosa. Allah larang saya maksiat. Allah larang saya meninggalkan kewajiban. Sehingga jangan buka celah syaitan untuk bisa mempengaruhi kita sehingga kita berbuat dosa. Tapi yang ada bagaimana walaupun zaman fitnah, zaman banyak maksiat, dosa semuanya bisa diakses dengan mudah melalui HP dan macam-macamnya. Pokoknya saya tidak boleh bermaksiat. Setiap kita bermaksiat, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni dosa kita sehingga waktu kita penuh dengan keberkahan. Memang sulit meninggalkan dosa, maksiat di akhir zaman ini. Apalagi maksiat mata melihat yang haram. Berat, sulit. Tapi yang penting jangan pernah kita mengaku itu bukan satu dosa. Jangan pernah kita ini tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbuat dosa, bertobat sama Allah, Allah berikan keberkahan waktu. Tapi kalau kita berbuat dosa, tidak mengaku itu dosa, bahkan bangga dengan dosanya, ini yang menjadikan sebab waktu kita ini seakan-akan begitu cepat berlalu, begitu cepat habisnya. Jadi bukan hanya keberkahan dicabut karena kita tidur pagi, ataupun yang lainnya. Itu yang nomor sekian penyebabnya. Cuma faktor utamanya, yang namanya keberkahan waktu itu dicabut, dihilang oleh Allah, seakan-akan cepat waktu ini lewat, karena dosa-dosa yang kita lakukan, maksiat-maksiat yang kita lakukan, kewajiban yang kita tinggalkan, hubungan kepada manusia yang tidak baik, itu penyebab keberkahan waktu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita melihat ustadz, kiai, ulama kita bisa melakukan ini, bisa melakukan itu semuanya, padahal waktu kita sama dengan beliau. Nggak ada beda, sehari 24 jam. Tapi beliau-beliau ini bisa banyak melakukan sesuatu, tapi kita sedikit. Coba lihat faktornya, apa? Mereka beribadah, kita berbuat dosa. Sehingga itu menjadikan keberkahan waktu dicabut oleh Allah. Seakan-akan waktu ini lewat cepat begitu saja. Sehingga kita berat untuk melakukan amal soleh di dalam setiap kehidupan kita. Para hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa Al-Bagir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Bagir minta maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita daripada segala bentuk maksiat. Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada berbuat dosa. Allah Subhanahu wa taala sadarkan kita waktu berbuat dosa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan kita berbuat kebaikan. Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, sehingga kelak di akhirat telah ditimbang kita punya amal, ibadah kita lebih banyak daripada dosa kita, sehingga kita dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.